Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabat, para tabi'in, dan kita umatnya. Semoga mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Pak Ustadz Aeb. Selamat datang juga kepada para sahabat-sahabat semua di kajian Rabu pagi. Tema kali ini adalah mengenal makhluk gaib ciptaan Allah, dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, nuhun Teh Desi. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih tadi ya Teh Desi buat tadarusnya. Sama-sama Teh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Yang terhormat juga Ustadz kita, Ustadz Aeb Saifuddin. Alhamdulillah sudah bergabung di tahun baru ini ya Ustadz ya. Ini pertama kali kita bertemu lagi di tahun 2023 ya Ustadz ya. Semoga sehat walafiat. Selamat bergabung juga untuk semuanya. Tema kali ini seru-seru nih, tentang yang halus-halus gitu ya Ustadz ya. Karena kan dalam Al-Quran tuh sebenarnya yang namanya jin, setan, malaikat gitu ya, makhluk gaib itu sebenarnya sudah ada dan diciptakan sebelum manusia, begitu ya Ustadz ya, kalau yang saya mengerti. Nah, jadi persoalannya bukan pada ada atau tidaknya wujud makhluk tersebut, tetapi lebih pada bagaimana kita menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Nah, itu yang akan nanti kita bahas dalam kajian kita, waktunya 45 menit. Mangga, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sahabat semua, jamaah Majlis Pengajian Perancis yang dirahmati Allah, teteh ibu-ibu semuanya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat, keberkahan, rahmat dan semuanya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa sama-sama kembali dalam majlis virtual. Mudah-mudahan semua kita senantiasa sehat walafiat, ada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengawali di tahun baru setelah pekan sebelumnya kita membahas di akhir tahun, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat usia. Allah menyampaikan kita semua pada tahun yang baru. Mudah-mudahan banyak harapan kita di tahun ini ya. Tentunya kita sebagai orang yang beriman dan juga terus memperbanyak amal soleh, karena dunia ini tempat beramal soleh sehingga kita nanti semuanya bisa mendapatkan pahala yang terbaik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana tadi telah disampaikan di awal, insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang mengenal. Ya, berarti kita akan kenalan dengan makhluk gaib, gitu kan. Ya, baik. Mengenal makhluk gaib ciptaan Allah. Jadi kesempatan kita kali ini sampai beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama membahas, nanti kita diskusikan ya, terkait dengan makhluk gaib. Ya, mengenal makhluk gaib ciptaan Allah. Kita akan mengenal bagaimana makhluk gaib, walaupun
di luar jangkauan kita, tetapi tentunya kita sebagai orang yang beriman dan diberikan kabar pengetahuan dari orang-orang saleh sebelum kita, ya, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai teladan bagi kita yang memberikan panduan, ya, karena siapa yang berpegang teguh kepada dua hal, dia akan selamat, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka tentunya kita berbicara tentang makhluk gaib ini, ya, yang tidak terlihat, atau ada kalanya juga disebut dengan makhluk halus, karena mungkin tidak teraba gitu kan, ataupun tidak terlihat, tapi sebenarnya kata-kata halus itu terjemahan daripada manusia sebenarnya. Nanti di beberapa ayat, ya, kita sering menemukan bagaimana penciptaan manusia dan jin itu senantiasa disandingkan, gitu kan, kata-katanya, gitu kan. Nah, baik, jemaah sekalian, kata-kata ibu-ibu yang dirahmati Allah, percaya kepada hal yang gaib itu bagian daripada keimanan. Kita sering membaca dan sudah menghafalnya, bahkan insya Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, ya, yang senantiasa kita baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Ya. Karena Al-Quran ini diberikan kepada orang yang bertakwa. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ya, di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya. Karena memang ketika kita menelaah ataupun mengingat di dalam rukun iman, ya, rukun iman yang kita yakini adalah ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada Rasul, kemudian kepada hari akhir, juga beriman kepada qada dan qadar. Ya. Beriman kepada Allah itu gaib, tidak nampak. Allah itu tidak kelihatan. Tetapi mawjud, ada, itu kan. Ya. Maka disebut mempunyai sifat wujud. Kemudian juga malaikat, nanti bagian daripada sosok ataupun makhluk yang akan kita bahas, karena termasuk kepada yang gaib. Ya. Kemudian Rasul juga kalau sekarang kan gaib karena sudah tiada. Rasul semuanya manusia ada, gitu kan, tapi telah meninggal. Sekarang kan kondisinya adalah gaib bagi kita, gitu kan. Nah, itu pun kita yakini, kita imani. Al-Quran, ya, kalau Al-Quran mushaf ataupun ininya lembarannya ada, gitu kan. Kemudian beriman kepada hari akhir, juga hari akhir belum sampai kita ke hari akhir. Ya, masih di luar jangkauan kita, berarti gaib juga, gitu kan. Begitupun kepada qada dan qadar. Ya. Jadi dalam proses itu ada hal yang gaib, gitu kan. Nah, maka di dalam rukun iman ini banyak kita mengimani kepada hal yang gaib. Maka terkait dengan gaib ini setidaknya minimal ada 2 hal. Ada makhluk gaib, ada alam gaib, gitu kan. Nah, ini saling berkaitan. Ya, karena tentunya makhluk gaib itu ya tinggalnya di alam yang gaib, gitu kan. Nah, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Inilah menggambarkan bagaimana terbatasnya manusia. Langit yang kita lihat, ya, sampai ujungnya sampai mana, itulah ujung batas penglihatan kita. Ya, di dalam Al-Quran kita sering membaca bahwa ada 7 langit dan 7 bumi. Ya.
dengan segala keterbatasan kita tentunya ya kita tidak bisa menjangkau itu semua. Itu menandakan bahwa walaupun di sisi lain manusia adalah sebagai khalifah ya, tetapi di sisi lain itulah kita menyadari bahwa kita itu adalah lemah gitu kan dengan segala keterbatasan ya. Nah, jadi kesempatan ini kita akan sama-sama berbicara tentang makhluk yang gaib ya. Dan percaya kepada hal yang gaib itu, baik itu alam gaib ataupun makhluk yang gaib, ini bagian daripada keimanan. Sebagaimana rukun iman juga kan banyak yang gaib. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi orang yang bertakwa, dan sifat ataupun ciri orang yang bertakwa itu adalah langsung yang pertama disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka percaya, yakin kepada hal yang gaib gitu kan. Baik jemaah sekalian, setidaknya kita membuat tulisan ya, konsepnya mungkin seperti ini, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, jadi Allah itu sebagai pencipta. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Maka Allah itu disebut Khaliq, Al-Khaliq. Kita yang diciptakan selain Allah semuanya adalah makhluk. Ya. Nah, Allah sebagai pencipta menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Yang Allah ciptakan itu ada malaikat, ada jin, ada manusia. Nanti ada iblis, juga ada syaitan. Baik, sekarang tujuan penciptaan semuanya. Ya. Jadi kita kelompokkan menjadi 3, malaikat, jin, dan manusia. Ya. Nanti dari jin itu terbagi 2, juga nanti ada yang sifatnya, ya, kemudian juga manusia. Nah, tujuan penciptaan semuanya adalah lillah ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Allah itu untuk diibadati. Ya, tujuan penciptaan. Yang sekarang yang pertama adalah malaikat. Ya, malaikat itu untuk beribadah. Ya, maka di dalam beberapa ayat disebutkan, salah satunya adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya, malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Ya, di ayat itu Allah menyuruh kepada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian yang disebutkan bagaimana neraka itu dijaga oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah gitu kan. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah. Di sana malaikat itu la ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Ketika suruh sujud, sujud selamanya. Itulah malaikat. Ya. Jadi malaikat pun untuk beribadah, senantiasa taat kepada Allah. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan di antara ibadahnya ketaatan itu adalah senantiasa juga bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Ya, surat Al-Anbiya. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Ayat 20. Senantiasa bertasbih memuji Allah baik malam ataupun siang. Laila wan nahar la yafturun, dan tidak terputus, tidak henti-hentinya. Ya. Itulah malaikat. Jadi untuk beribadah. Jadi selalu taat, kemudian juga di beberapa ayat disebutkan salah satu ketaatannya adalah mensucikan Allah ataupun bertasbih, bukan? Ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Nah, kemudian kita ke bawah dulu. Jin dan manusia. Sekarang jin dulu. Jin juga sama. Ya. Sama dengan manusia, ini digandengkan perintah ibadahnya. Ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang sudah sering kita dengar, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan
jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembahku. Ya. Illa liya'budun. Jadi jin kemudian juga manusia itu sama untuk beribadah kepada Allah. Jadi semuanya tujuan penciptanya adalah lil ibad, untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sebagai pencipta al-khaliq. Nah, kemudian sekarang malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian dalam hadis itu disebutkan jin itu dari api, ya, dan manusia sebagaimana yang disebutkan, disifatkan, ya, bagaimana Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Nah, kemudian jin di dalam surat Al-Hijr ayat 27 disebutkan bahwa jin tercipta dari api, gitu kan. Nah, jadi lebih dahuluan jin memang diciptakannya. Ya. Kemudian manusia dari tanah ataupun saripati tanah. Di surat Al-Hijr ayat ke-26. Ya. 26-nya tentang manusia, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan kami telah menciptakan manusia, kata Allah, insan min salsalin min hama'in masnun. Ya, dari tanah yang dibentuk, gitu kan. Ya, tanah yang dibentuk. Nah, intinya dari tanah ataupun dari saripati tanah, karena semua yang kita makan kan tumbuhan, ya, tumbuhan itu berbuah dan buah semuanya tumbuh di atas tanah, ya, karena ardi semuanya tanah, gitu kan. Maka dari tanah ataupun dari saripati tanah. Nah, kemudian ayat 27-nya terkait dengan penciptaan jin. Tadi walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna, dan kami menciptakan jin, kata Allah, min qablu, sebelum manusia, min naris samum, dari api yang menyala. Nah, jadi berdasarkan dari beberapa keterangan ayat Al-Qur'an dan hadis bahwa malaikat tercipta dari cahaya, kemudian jin dari api, dan kemudian manusia dari tanah. Baik, malaikat, kemudian yang kedua jin. Jin itu ada dua golongan, sama halnya dengan manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Jin, ya, mereka kelompok jin menyampaikan wa anna minnas solihun, dan di antara kami ada yang soleh, wa minna duna dzalik, dan ada yang sebaliknya, gitu kan. Ataupun di ayat ke-14-nya, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun, dan di antara kami ada yang berserah diri, ada yang muslim, dan ada yang qasitun, gitu kan, yang melampaui batas. Jadi jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, kemudian jin yang kafir ini jelas-jelas sudah kekafirannya. Ya, dia dikenal dengan jin kafir yang membangkang, yang angkuh, itu disebut iblis. Ya, jadi nenek moyangnya jin kafir itu, jin yang kafir itu disebut iblis, itu kan. Sebagaimana di surat Al-Kahfi ayat 50, itu kan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, kemudian iblis, ya, untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan di sana, kan. Semuanya sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Ya, di ayat surat Al-Baqarah aba wastakbar, dia enggan karena sombong. Nah, di ayat ini wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih.
kana minal jin. Jadi iblis ini bagian daripada bangsa jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, dia tidak menuruti apa yang Allah perintahkan. Jadi jin yang jelas kafir itu nenek moyangnya atau sebutannya yang jin kafir yang angkuh itu, yang sombong adalah iblis. Nah, kemudian manusia juga sama. Ya, manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, nanti di antara manusia dan jin itu, yang kafir itu julukannya adalah setan. Ya. Jadi setan itu julukan bagi makhluk yang tidak taat, ya, ataupun yang sering mengganggu, itu kan setan. Ya. Jadi julukan baik dari kalangan manusia ataupun jin, ya, itu disebut setan. Ya. Kita bisa menelaah di surat Al-An'am ayat 112, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Ya, bahwa kami jadikan, kata Allah, bagi setiap nabi, likulli nabiyyin aduwwan, musuh. Musuhnya itu adalah setan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Atau di surat yang sudah kita hafal, surat An-Nas ayat yang kelima itu kan, yang menggoda itu kan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, dari golongan jin dan manusia. Dari setan ini ada setan dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Nah, julukan bagi yang suka mengganggu, setan. Nah, baik, kemudian manusia yang muslim itu tentunya dia beriman kepada Allah SWT, ataupun disebut orang yang mukmin ataupun mukmin. Baik, ini secara gambaran apa namanya menyeluruhnya, ya, bagaimana Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin dan manusia. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Kemudian nenek moyangnya ataupun pembangkangnya itu iblis. Kemudian manusia juga ada yang kafir, ada yang muslim. Kemudian dari golongan jin dan manusia itu ada yang kafir, julukannya adalah setan. Nah, maka bagian yang kita kasih tanda biru ini, ya, malaikat, jin, kemudian iblis, kemudian setan, itu bagian daripada makhluk gaib yang tidak nampak. Nah, jamaah sekalian, kata-kata ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian selanjutnya malaikat segala. Ya, kita sekilas membahas tentang malaikat. Adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya, ataupun yang diciptakan oleh Allah, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dari nur tadi kan. Sebagaimana dalam hadis Muslim disebutkan bahwa dari Aisyah menyebutkan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari api, min marijim min nar. Kemudian wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian dari tanah. Ya, dijelaskan kepada para sahabat bahwa manusia tercipta dari tanah. Jadi berdasarkan keterangan ini jelas bahwa malaikat diciptakan dari nur, cahaya, kemudian jin dari api, ya, kemudian manusia dari tanah. Nah, kemudian malaikat itu mempunyai tugas tertentu yang harus dijalankan. Ya. Dari rukun iman itu kita mengimani kan, beriman kepada malaikat, malaikat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 10 malaikat yang insya Allah jamaah semuanya kan sudah
mengetahui, mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail ataupun Ajrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Ya, ada yang ditugaskannya bagaimana menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi, ada yang mengurus rezeki, ada yang meniup sangkakala, ada yang mencabut nyawa, ada yang menjaga surga dan neraka, ada juga yang nanti menanya kepada manusia ketika di alam kubur, ya. Kemudian ada yang mencatat amal manusia yang baik dan juga mencatat amal yang jelek, gitu kan. Ya, Raqib Atid gitu kan, dalam surat apa namanya, Qaf itu kan ada. Ya, illa ladaihi raqibun atid. Raqib Atid. Ya, jadi malaikat tadi makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, kemudian tidak bermaksiat, tercipta dari cahaya, ya, dan ini gaib gitu kan, tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, dan tentunya dengan izin Allah memang ada kalanya memperlihatkan bentuknya dengan izin Allah. Di antaranya adalah ketika baginda Rasul Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, itu kan ditemani sama malaikat Jibril. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita berkenalan dengan jin. Jin, mengenal jin. Ya, dulu ketika masanya kan ada film Jin dan Jun. Nah, jin, secara bahasa jin itu artinya adalah yang tersembunyi, tertutup, terhalang. Ya, disebut jin karena makhluk ini ya terhalang, tidak dapat dilihat dengan mata kita, dengan mata manusia. Nah, namun jin ini dan teman-temannya dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, itu dinyatakan mereka dapat melihat kita. Ya, dapat melihat kita, sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Itu kan. Baik. Ada hikmahnya. Ya, jadi karena memang jin ini kan secara bahasa ya tersembunyi, terhalang. Jadi tidak terlihat bagaimana sesuai dengan namanya. Ya, jadi jin ini adalah yang tersembunyi, yang terhalang, yang tertutup. Ya, karena makhluk ini tidak dapat dilihat oleh panca indera kita, ya, oleh mata kita, itu kan. Nah, kemudian jin ini makhluk yang gaib, yang tidak dapat ditangkap oleh penglihatan manusia. Ya, tadi dalam surat Al-A'raf disebutkan, ya, sesungguhnya ia setan, di sini disebutkan setan dari golongan jin, ya, berarti jinnya yang ini, yang kafir, pembangkang, dia julukannya setan. Dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Jika Allah berkehendak, memang orang-orang tertentu dapat melihat wujud jin. Ya. Menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu hadisnya disebutkan bahwa Abu Hurairah menyampaikan, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok ataupun berkukuruyuk, maka mintalah karunia dari Allah. Karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan begitupun apabila mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan. Karena keledai itu telah melihat syaitan. Ya, ini hadis Bukhari Muslim. Ya, jadi ketika kita mendengar ayam bersuara, kalau kami di kampung ya banyak ayam kampung kan. Ya, jadi ayam juga karena ada ayam kampung, ada ayam kota. Ya, pagi-pagi kan sebagaimana sering kita dengar itu kayak membangunkan. Ya, maka
di sepertiga malam terakhir itu yang membangunkan adalah suara ayam, dan itu malaikat gitu kan. Malaikat terlihat sama ayam, dalam hadis ini disebutkan bahwa itulah kita minta karunia. Dan jadi ketika ayam berkokok itu kan di sepertiga malam terakhir, ketika bertepatan juga dengan Allah turun ke langit bumi gitu kan. Ya, melihat malaikat, makanya beritu. Nggak tahu kalau di Perancis atau di Tiongkok apakah mendengar suara ayam juga. Nah, tapi ketika kita mendengar suara ayam, biasanya di sepertiga malam terakhir itu membangunkan kita untuk bermunajat kepada Allah. Ya, jadi ketika ada ayam jantan berkongkorongok, atau kata orang Sundanya gitu kan, maka mintalah karunia, ya, karena mendengar itu, melihat malaikat gitu kan. Begitupun ketika keledai meringkihkan suaranya, gitu kan, berlindunglah, ataupun ya intinya minta perlindungan karena melihat setan. Ya, kalau manusia ya tidak bisa melihat, gitu kan. Walaupun nanti di beberapa kesempatan memang golongan jin ini ya bisa menampakkan mungkin, ataupun ada yang usil atau bagaimana gitu kan. Tapi secara dari bahasanya dan secara bahasa jin kan tidak nampak gitu kan. Makanya ketika nanti ada jin yang menampakkan, dia lagi bermasalah. Nah, baik, selanjutnya tempat tinggal jin. Ya, tempat tinggal jin di mana? Dari penjelasan baginda Rasul Muhammad SAW, ya, bahwa tempat tinggal jin itu di gua, di rumah-rumah yang kosong. Ya, maka ataupun di lubang-lubang gitu kan. Ya, di rumah manusia yang sebelum-sebelumnya kita membahas bagaimana ketika masuk rumah kan senantiasa berdoa dan minta perlindungan. Gitu kan. Kalau rumahnya kosong ya dihuni sama penghuni lain, gitu kan. Ya, mungkin kita ada kalanya merasakan ketika masuk ke rumah kosong beda rasaan kalau kata orang Sunda gitu kan, karena memang ada makhluk lain gitu kan yang menghuni gitu kan. Ya, bahwa dari penjelasan ini alam jin itu adalah alam yang berdiri sendiri, punya eksistensi tersendiri, ya. Tapi tentunya keduanya atau jin-jin ini kan hidup dalam dunia yang sama, ya, dunia yang sama, tapi punya eksistensi tersendiri, ya. Baik, ini adalah tentang jin, gitu kan. Kemudian ada kalanya jin itu tadi mungkin menampakkan ataupun keluar, ya, keluarnya para jin. Ya. Seringnya memang di waktu menjelang malam, ya, berdasarkan keterangan ini bahwa waktu matahari terbenam sekitar sebelum dan setelah maghrib sedikit, ya. Apabila sore hari menjelang malam tiba, maka tahanlah di dalam rumah anak-anak kecil, karena pada saat itu setan berkeliaran, ya, ini setan dari golongan jin kan, yang tadi yang pembangkang itu kan, ya. Maka di waktu itu syariat kita mewajibkan untuk beribadah sholat maghrib, ya. Maka ini adalah bagaimana waktu keluarnya jin ataupun jin yang tidak taat, itu ya setan gitu kan. Maka kita harus berhati-hati dan menjaga kita dan keluarga itu kan. Ya, jangan sampai keluyuran gitu kan. Orang tua kan ada kalanya menyebutkan gitu kan, memberikan nasihat kepada kita, jangan keluyuran di waktu menjelang maghrib gitu kan, ya, karena memang berbarengan dengan itu, dengan jin ataupun setan, ya, setan dari golongan jin yang berkeliaran juga, nanti kalau ketemu kan bahaya gitu kan. Nah, baik, selanjutnya iblis kan, nanti kita bisa bahas diskusi, ya. Kemudian sekilas mengenal iblis. Iblis itu terambil dari kata balas ataupun ablasa, yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Madla khaira indah. Atau juga disebutkan terambil dari kata ablasa yang berarti putus asa dan bingung. Ya.
putus asa karena mereka merasa putus asa dengan rahmat Allah. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran memang ya diusir gitu kan. Maka mereka sudah berputus asa. Mereka tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun karena tadi diawali dengan ya kesombongan. Ya, maka tidak ada kebaikannya. Ya. Iblis itu adalah salah satu nama dari jin. Ya, tadi jin yang dikenal sebagai yang angkuh, pembangkang, jin yang kafir, ya disebutnya adalah iblis itu kan. Ya. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwa kana minal jinni, ya, bagian dari golongan jin yang pembangkang. Selanjutnya sekilas kita mengenal setan. Ya, tadi setan adalah julukan itu kan bagi yang jahat, gitu kan. Syaitana yang berarti ba'uda, jauh, selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Dia sendiri yang jauh dan menjauhkan manusia. Karena setan itu, makanya bagaimana kita nanti hikmahnya mengimani yang gaib itu, ya, supaya salah satunya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, setan itu sebagai musuh. Maka fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia musuh. Karena ada mungkin di antara kita yang mengetahui ya, bahwa setan itu sebagai musuh, tapi tidak dijadikan, ataupun dalam bahasa lainnya malah diikuti, gitu kan. Nah, maka setan di sini bukanlah jenis makhluk, tetapi sebuah julukan untuk makhluk yang jahat. Maka tadi setan itu ada dari golongan jin dan juga ada dari golongan manusia, minal jinnati wan nas. Awalnya memang disandang oleh iblis yang membangkang kepada perintah Allah. Ya, kemudian digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, terutama yang durhaka kepada Allah, baik dari jenis jin ataupun dari jenis manusia. Ya, tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami menjadikan bagi setiap nabi itu adalah setan, musuhnya setan, baik dari golongan jin ataupun golongan manusia. Nah, ini semua itu yang gaib, ya, dan yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Al-ghaib itu adalah yang tidak bisa kita gapai, karena ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, bahkan dalam surat Al-A'raf itu disebutkan sampai di malam hari yang gelap ada daun yang jatuh dari miliaran pohon di dunia, Allah mengetahui. Ya, kita makan terbatas gitu. Maka dalam surat Al-An'am ayat 59 disebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, kecuali Allah sendiri. La ya'lamuha illahu. Jadi tadi kalau ada orang yang ataupun ada jin yang menampakkan, berarti jinnya lagi bermasalah. Ya. Lebih bermasalah lagi manusia yang mencari-cari jin, gitu kan, lebih bermasalah lagi. Nah, kemudian sekarang ini tambahan, karena ada kaitannya, ruh orang yang meninggal itu nanti berada sesuai dengan derajatnya. Arwah itu kan, ruh orang yang meninggal kan sudah tidak ada ruhnya. Ya. Para nabi semuanya setelah meninggal dan ruhnya, arwahnya bertempat di surga dengan kenikmatan segala kenikmatannya. Ya, dengan apa? Arwah itu, ruh itu sesuai dengan derajat keimanannya. Ya. Arwah para syuhada dalam hadis disebutkan berada pada perut ataupun paruh burung hijau, ya, yang berada di surga, ya, menikmati makanan dan minuman surga. Kemudian arwahnya orang yang beriman yang taat itu berada di taman surga, ya, ada di taman surga tapi belum bisa menikmati hidangan surga, hanya menikmati keindahannya, gitu kan. Kemudian arwahnya orang mukmin yang tidak taat ataupun yang berbuat dosa, yang durhaka, berada di ruang angkasa antara bumi dan langit. Ya, ini mungkin nanti orang yang berpendapat bahwa ada arwah yang gentayangan, sebenarnya tidak ada. Ya. Nah, kemudian ada arwah orang kafir itu yang mengingkari Tuhannya berada pada perut burung berwarna hitam di tempat yang bernama Sijin.
yang berada di lapisan bumi ke-7 dengan mengalami siksaan yang pedih. Nauzubillah. Ya. Karena arwah ini, ruh ini Allah yang memegang. Dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah memegang nyawa seseorang, ruh dipegang sama Allah. Ya. Pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi ketika kita tidur, nyawanya ya diambil itu. Kita kan ketika tidur tidak ingat apa-apa. Makanya ketika bangun tidur doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana setelah kami meninggal mati wa ilaihi nusyur, dan kita semuanya kembali kepada Allah. Jadi Allah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, tidak dikembalikan lagi. Dan dia lepaskan nyawa lain sampai waktu yang ditentukan. Ya, mungkin juga ada orang yang tidur kemudian tidak bangun kembali. Ya, Allah ambil nyawanya, ruhnya, bukan. Nah, yang Allah berikan lagi, ya kita kan masih hidup. Allah berikan. Nanti malam tidur diambil nyawanya, kemudian kalau Allah berkehendak ya, untuk manusia, untuk kita masih hidup, ya dikembalikan gitu kan. Sesuai dengan surat Az-Zumar ayat 42 ini. Sungguh pada yang demikian itu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ruh orang yang meninggal itu berada sesuai dengan derajat keimanannya. Tadi mulai dari ruh para nabi, arwah para nabi sampai ruhnya orang kafir, gitu kan. Nah, bagaimana sekarang ada hantu pocong dan lain-lain, gitu kan, jamaah sekalian. Mungkin ada pocong modern kayak apa, gitu kan. Menurut pandangan Islam, itu bukanlah arwah yang gentayangan tadi, gitu. Ya, tetapi hal yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini bahwa apa yang disebut hantu, pocong ataupun teman-temannya gitu kan, ya, ataupun mungkin saudara kita di Cina menyebutnya vampir, ataupun mungkin Dracula di Eropa atau apa namanya gitu kan, ataupun zombie, merupakan jelmaan jin, ya, tadi jelmaan jin, jin yang usil gitu kan, jin yang kafir gitu kan, dan punya motifnya bisa jadi untuk menimbulkan fitnah atau kesan negatif tentang orang yang meninggal, ataupun ya menakut-nakuti itu. Jadi kalau ada hantu pocong dan teman-temannya itu adalah bukan arwah yang gentayangan, itu jelmaan jin. Karena jin itu dalam salah satu hadis disebutkan ada 3 kelompok. Ada yang mempunyai sayap dan bisa terbang, ada yang menyerupai ular. Ya, ular itu kan menakutkan gitu kan. Ada juga yang bisa berjalan dan bergerak menyerupai manusia gitu kan. Nah, Imam Al-Zuhaili berkomentar terkait dengan hadis ini. Ya. Jadi golongan jin yang ketika inilah yang biasanya menjelma dan menampakkan diri dalam wujud hantu. Apalagi jin memang diberi kemampuan. Ya. Jin itu diberikan kemampuan untuk menjelma dalam bentuk yang beraneka ragam. Ya. Menyerupai manusia ataupun yang lainnya. Inilah, jadi ketika ada yang kita takuti itu sebenarnya dari jelmaan jin gitu kan. Kitanya harus kuat supaya mereka yang jelmaan jin itu yang takut sama manusia. Nah, terakhir jamaah sekalian, ibu yang dirahmati Allah, ya tentunya banyak hikmah kita mengimani yang gaib. Ya, dengan beriman kita kepada yang gaib itu dapat mempengaruhi kualitas spiritual. Karena tadi dalam rukun iman itu banyak yang gaib gitu kan, hal-hal yang gaib. Semakin ia mengenal dan belajar
serta mengimani dengan benar terhadap rukun-rukun iman, maka hidupnya akan cenderung lebih bahagia dan tenang. Itu yang kita inginkan, kebahagiaan dan ketenangan dunia sampai ke akhirat. Karena ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu, hidup di dunia tidaklah diraih dan digapai kecuali dengan mengenal Sang Pencipta. Tadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Ya, dan kita beribadah, mengetahui hak-hak serta beriman terhadap apa yang dikabarkannya, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Jadi inilah hikmah kita mengimani yang gaib, ya, supaya kita lebih bahagia dan lebih tenang, dan semakin keyakinannya terhadap yang gaib ini, bagaimana dia mengimani. Tadi dalam hal ini kita membahas tentang makhluk yang gaib. Ya. Jadi kita mengenal bagaimana syaitan itu memang mengganggu manusia, ya kita jangan sampai terganggu. Bagaimana iblis juga akan berjanji gitu kan, ya, berjanji bahwa akan mengganggu manusia dari berbagai arah. Dalam surat Al-A'raf itu kan, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri itu diganggu kita dari berbagai arah itu oleh setan dan oleh jin yang kafir tadi, oleh iblis itu kan. Nah, yang tidak diganggu dari mana? Dari atas. Ini gambaran bahwa bagaimana kita hubungan yang atas itu apa ya? Vertikal, ya, yang langsung kepada Allah. Ya. Jadi dari berbagai arah kita akan diganggu. Mudah-mudahan dengan kita mengenal, ya, walaupun berbeda apa namanya, ya tidak nampak berbeda alam, gitu kan, karena ada alam gaib. Berbeda alam dengan makhluk-makhluk gaib ini, ya kita berkenalan, ya kita alhamdulillah berada dalam berkeyakin orang yang beriman dan Islam, ya kita bisa mengetahui, bisa mengenal lewat berbagai yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah upaya kita mengenal makhluk gaib sehingga kita mengetahui bagaimana peran mereka. Ya, intinya ada yang jahat mengganggu kita dan kita harus waspada, jangan sampai tertipu. Dan yang baiknya berarti kita berupaya. Tadi kan yang baiknya dari makhluk gaib itu malaikat, ya senantiasa taat. Ya. Dan disebutkan manusia bisa derajatnya lebih rendah daripada syaitan, ya, dan bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya, karena memang ketika kita bisa taat, ya, kepada Allah, bagaimana kita mencontoh malaikat dan bisa jadi lebih. Karena kenapa manusia bisa lebih mulia ketika dia taat? Karena dia apa namanya, punya nafsu gitu kan, memerangi nafsu gitu kan, nafsu yang tidak baik. Sedangkan malaikat kan tidak ada nafsunya. Gitu kan. Baik, demikian jamaah sekalian, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya sedikit yang kita sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan bersama. Siapa tahu ada yang pernah apa namanya berpapasan dengan jin ataupun yang lainnya, nanti bisa berbagi, ya, dikenalkan kepada jamaah yang lainnya. Sekian dan demikian sementara. Terima kasih semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustadz, terima kasih tadi atas keterangannya. Sambil Ustadz menjelaskan mengenai makhluk gaib, saya jadi berpikir, jadi kan kata Ustadz tadi kita sedang diperhatikan ya oleh makhluk gaib. Jadi saat sekarang pun gitu, jadi sebenarnya saya dikelilingi gitu ya Ustadz ya, sama berbagai makhluk gaib yang sedang melihat saya gitu. Saya ngapain gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau ada pikiran-pikiran buruk atau pikiran negatif yang terlintas tuh sebenarnya menurut Ustadz saya sebenarnya lagi dibisikin gitu ya Ustadz ya. Istilahnya seperti itu ya. Modelnya seperti itu. Jadi emang kita harus selalu istighfar dimanapun berada ya, mungkin itu ya Ustadz ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin ada Mbak Berta yang akan menyampaikan pantun. Sudah lama Mbak. Ada Mbak Berta? Silakan Mbak Berta. Ada Mbak Dini.
Saya sedang safar. Oke. Bentar dulu. Mana dulu kantor saya? Sebentar ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan jauh datang ke rumah, membawa oleh-oleh juga berita. Ustadz Aep hadir mengajar hikmah, mengenal makhluk tak kasat mata. Kita semua wajiblah percaya sebagai salah satu rukun imannya. Malaikat Allah cipta dari cahaya, pengabdi tulus sesuai tugasnya. Tausiah Ustadz selalu dinanti, tema beragam, penuh serba-serbi. Malaikat mengabdi tiada henti, selalu taat serta bertasbih. Ke Ciamis dengan kereta api, jumpa orang tua sebagai bakti. Adapun jin tercipta dari api, sesatkan manusia sampailah mati. Anjing dan kucing yang penuh dendam, kisah klasik tanpa pembuktian. Iblis tak tunduk kepada Adam, merasa lebih baik dalam penciptaan. Setelah mengaji secara bergiliran, ikuti pengajian seraya duduk. Setan jauh dari kebenaran, sifat buruk tiada tunduk. Botol Aladin keluar jin. Jin berteriak, semua terjaga. Ayo mengaji semakin rajin, istilah hidup lebih berharga. Manusia memang pandai bertutur halus tapi menipu. Jumpa setan diajak main catur, setan pun heran sambil tersipu. Artis hijrah sopan dan anggun, usianya muda tampil menawan. Melihat ini iblis pun tertegun, tiada bisa untuk berkawan. Setan itu memanglah gaib, tiada nampak dilihat mata. Kepada Ustadz selamat maghrib, salam buat Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keren Mbak Berta. Subhanallah. Tuh, sudah disimpulkan tadi Mbak Berta ya janjinya. Baik, terima kasih Mbak Berta. Sambil menunggu pertanyaan, ada pertanyaankah secara langsung atau secara tertulis? Silakan. Pak Ustadz, saya mau nanya ini nih, tadi ada sedikit yang membuat saya agak penasaran. Pak Ustadz menyatakan bahwa setan ini digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, terutama yang durhaka kepada Allah, baik dari jenis jin maupun manusia. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Berarti Ustadz, maksudnya Pak Ustadz, manusia itu pun juga bisa dikategorikan sebagai setan gitu, Pak Ustadz? Dan sampai sejauh mana dikategorikan sebagai, kalau misalkan berdasarkan ini sebagai setan gitu, apakah orang yang memang misalkan murtad atau apa sebagainya gitu? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Nah, jadi setan ini kan julukan bagi pembangkang gitu kan, ataupun yang tidak taat, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Ya, tadi sebagaimana di surat yang sudah kita hafal, yang suka mengganggu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang membuat was-was, ya, membuat was-was baik itu keimanan ataupun mungkin ada di antara kita mungkin yang was-was diganggu sama setan ketika akan sholat, ataupun dulu kita menyaksikan ketika kecil itu ada teman yang berwudu itu lama sekali sampai basah semuanya gitu kan, ya karena was-was gitu kan. Nah itu diganggu sama setan gitu kan, setan. Jadi setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah maka bagaimana kita sebagai manusia, ya tadi betul kita ini pemantauan setan ini, ya ataupun jin yang jahat yang kafir, bisa jadi kalau kelihatan itu lebih canggih, ya maka kita harus lebih canggih juga menangkal mereka gitu kan. Dalam berbagai keterangan mereka sampai ada pembagian tugas, ya siapa yang mengganggu ketika wudhu, yang mengganggu ketika sholat gitu kan, ya kita mungkin ada kalanya ketika akan sholat, ketika sudah Allahu Akbar, ingat semuanya gitu kan. Tadi lupa naruh kunci jadi ingat gitu kan. Itu harusnya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, jadi Allahu naon
akbrai gitu kan. Jadi semuanya nampak gitu kan. Yang tadi lupa nyimpen uang di mana, uang kembalian jadi ingat gitu kan. Nah, itu diganggu sama setan. Ya, jadi mereka begitu apa dikatakan ya tertib ya. Khusus ada yang mengganggu gitu kan kepada aktivitas kita manusia. Kan? Ketika sholat, ketika sedang sholat, ketika setelah sholat gitu kan. Juga bahkan ini yang paling dahsyat ini sebagaimana di surat Al-Baqarah gitu kan, ayat yang panjang ya, tentang yang misinya adalah untuk memecah belah ataupun mengganggu hubungan suami istri gitu kan. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ada khusus petugasnya gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita senantiasa, kalau bahasanya mungkin diintai, karena memang itu tugasnya mereka. Makanya dengan kita mengetahui ini, sadar supaya tidak terganggu ya, karena kita sudah diberikan berbagai perangkat untuk menangkal mereka ya. Salah satunya adalah kita suruh minta perlindungan dari setan itu kan. Nah, ketika kita akan ngaji kan biasanya ya, dan itu harusnya membaca ta'awudz, berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan bukan cuma ketika akan ngaji saja ya, bahwa kita harus minta perlindungan supaya tidak diganggu sama setan. Kan a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk itu kan. Terkutuk setan itu. Maka kita senantiasa berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah SWT, karena kita senantiasa diintai, bahasa lainnya gitu kan. Ya. Ataupun berdoa, ya kita banyak baca doa, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, limatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari semua jenis kejahatan yang Allah ciptakan. Ya. Di antaranya adalah ya, jin yang jahat ataupun setan. Ya. Jadi jin setan ini ada dari golongan jin dan golongan manusia. Sejauh mana mereka manusia disebut setan ya, ketika dia melaksanakan sifat-sifat tadi pembangkangan ya. Jadi itulah setan dari jenis manusia. Ataupun ketika ini anak kecil, ada kalanya kita melihat ya, mungkin di sisi lain mereka dibiasakan juga untuk belajar sholat sejak kecil, tapi ada kalanya kita melihat bagaimana anak-anak itu usil kepada yang lainnya ketika sedang sholat. Ataupun kemarin saya lucu tuh melihat video gitu kan, video anak kecil berdua gitu kan, kayaknya kakak adik gitu kan, sedang sholat Idul Fitri gitu kan, karena itu ada yang mengambil videonya dari rumah, mungkin yang tidak ikut sholat lagi berhalangan, ibu-ibu kayaknya gitu kan ya, jadi dia ambil videonya itu dari awal sampai akhir ya, kedua anak kecil itu berebutan jajaran pertama, sop pertama ya, kelahi dari awal sholat sampai akhirnya tidak sholat. Nah, ini gambaran kecil bahwa ketika yang nampak mungkin manusia ketika akan sholat ya diganggu sama temennya ya, anak yang usil kepada temennya, itu ya hal mengganggu itu ya, manusia yang mengganggu, yaitu bagian daripada ya tadi julukannya adalah setan. Jadi setan ini dari golongan jin dan manusia ya. Jadi minal jinnati wan nas. Ketika dia melakukan kejahatan pembangkangan, ya itulah sifat setannya gitu kan. Makanya ketika dalam napak tilas haji itu kan, dalam ibadah haji itu kan ada lempar jumroh gitu kan. Itu bagaimana yang dilemparkan awalnya adalah setan yang mengganggu kepada Siti Hajar gitu kan. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita tadi betul yang disampaikan, senantiasa menyadari bahwa mereka memantau kita gitu kan, karena kita tidak bisa melihat mereka, dan
mereka bisa melihat kita, ya. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan kita diperintahkan untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya, ya. Nah, salah satunya adalah kita senantiasa minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi ketika ada pembangkangan dari manusia, itulah sifat kesyetanannya gitu, lagi nampak. Ya, itu mungkin yang bisa ditanggapi. Mangga. Baik Ustadz, atur nuhun pisan atas jawabannya. Ustadz, jawab mungkin singkat aja Ustadz. Ini kebiasaan saya gitu Ustadz ya, dan saya teruskan kepada anak-anak ketika sholat misalnya, ketika mereka mulai bercanda-bercanda gitu Ustadz. Terus saya selalu bilang, kamu tuh lagi diganggu setan. Kalau kayak gitu harus bilang, auzubillahi minasyaitonirrajim, terus meludah kanan, gitu, meludah kiri. Istilahnya gitu ya Ustadz ya, waktu saya kecil diajarin seperti itu, gitu kan. Dan itu sama anak-anak sih diperlakukan gitu loh Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Itu boleh nggak ya Ustadz? Karena emang saya dibiasain dari kecil seperti itu gitu Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Iya, baik. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa ya intinya kan kita harus apa namanya? Ketika akan sholat harus betul-betul konsentrasi dan harus sadar juga bahwa ada yang mengganggu. Jadi ketika kita sadar ada musuh gitu kan, pasti kita akan apa? Akan hati-hati gitu kan. Nah, jadi kita menyadari betul karena dalam Al-Qur'an sudah disebutkan setan itu adalah musuh dan jadikan musuh. Ya itu salah satunya kita menyadarkan kepada diri kita ataupun kepada anak-anak ya ketika akan sholat, karena sholat adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Ya ketika apa namanya? Di sanalah ada peran setan yang mengganggu gitu. Makanya ada yang was-was ketika sholat, ya akan sholat. Ada kalanya yang makmum yang berjamaah gitu kan, dari dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai imamnya selesai baca surat, dia masih Allahu Akbar, ya diganggu sama setan. Itu harus dipahamkan dan diyakinkan. Nah, terkait dengan ya, meludah mungkin tadi isyarat ya, karena memang ketika kita mimpi buruk pun kan isyaratnya adalah meludah ke kiri, ya itu kan isyarat. Dan ketika akan sholat juga ketika merasa ya diganggu sama setan ya bisa juga gitu kan sambil tadi berucap minta perlindungan ya, ataupun yang lain juga ada yang berdoa gitu kan, apa namanya, yang dalam salah satu potongan ayat Al-Qur'an gitu kan, min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya. Jadi minta perlindungan dari hamazati syaitan, dari tipu daya ataupun gangguan setan ketika akan sholat, ayyahdurun, dan ketika ya setan mengganggu ya hadir gitu kan, cuma tidak nampak gitu kan. Ya betul tadi kita dengan banyak ataupun dengan mengucapkan na'udzubillahi minasyaitonirrajim, isyaratnya ya bisa dengan meludah ke kiri ya, ke kiri sebagaimana itu ketika kita mimpi buruk kan datang dari setan mengganggu itu kan. Ke kiri ya tandanya bagaimana kita meludahi setan ataupun ya minta perlindungan kepada Allah dan benci kepada setan ya, karena memang kita berlindung minasyaitonirrajim. Baik, mangga demikian. Baik Ustadz, cukup jelas alhamdulillah. Nuhun. Baik, kita langsung kepada pertanyaan berikutnya, sudah panjang nih Ustadz. Pertanyaan yang pertama adalah, saya langsung singkat saja, bahwa datang dari saudari Aira. Ustadz, sesuai yang saya pahami juga dari Ustadz, penjelasan Ustadz tadi, ruh seorang itu sepenuhnya berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada istilah seperti tadi Ustadz sebutkan bahwa hantu gentayangan. Tapi kebanyakan orang tua di daerah saya nih Ustadz, mereka meyakini bahwa arwah seseorang yang baru meninggal akan pulang ke rumah setiap malam Jumat atau waktu-waktu tertentu. Bagaimana itu penjelasan Ustadz? Jazakallah khairan. Ya benar ya Ustadz. Seorang ulama juga menyatakan seperti itu, bahwa pada hari Jumat kita membacakan ayat-ayat atau menyampaikan misalkan Al-Fatihah dengan menyebutkan namanya, karena katanya mereka datang berkunjung kepada kita gitu Ustadz, meminta doa. Nah bagaimana ini menurut Ustadz? Nuhun Ustadz. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya tentunya kan itu semuanya berada pada kehendak dan kekuasaan Allah. Ya, jadi apa namanya? Tadi Allah yang memegang ruh semuanya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha tadi.
kan. Jadi ketika Allah berkehendak mengembalikan, ya Allah berkehendak. Tetapi tadi catatannya adalah yang mengganggu, ataupun mungkin tadi di daerah lain ada kalanya disebut pocong, ataupun tadi mungkin vampir apa gitu kan. Karena itu kan di daerah-daerah tertentu gitu kan. Ya, di daerah-daerah tertentu dalam artian mungkin kebanyakan di daerah Indonesia disebutnya pocong gitu kan, ataupun naon deh gitu kan. Mungkin ya tadi kalau di Cina kan dikenalnya vampir gitu kan. Nah, itu sebenarnya tadi bukan arwah yang gentayangan gitu kan. Ya, karena Allah yang memegang ruh semuanya gitu kan. Itu adalah jelmaan daripada tadi jin yang jahat itu kan. Karena tadi jin bisa menampakkan sesuai dengan yang dikehendaki gitu kan. Ya. Intinya untuk mengganggu ataupun menyesatkan manusia, mengganggu. Karena setan itu kan memang dia mencari banyak teman. Mereka sudah tahu tempatnya di mana, di neraka. Makanya bagaimana caranya supaya beramai-ramai dengan manusia banyak gitu kan, ya, banyak pengikutnya gitu kan. Nah, memang ketika kita berdoa gitu kan, kita berdoa ataupun mendoakan kepada yang sudah meninggal, ya kan, arwahnya sudah tiada. Tapi kita mendoakan karena memang mereka kan hidup ya di alam lain. Ya, ini bagian daripada alam gaib tadi kan. Yang kita bahas adalah makhluk gaib. Nah, kemudian yang telah meninggal itu kan hidupnya di alam gaib, di alam lain yang kita tidak bisa menembus gitu kan. Ya, karena kita masih hidup di alam yang nyata ini, alam dunia ini gitu kan. Ya, dengan segala yang kita rasakan. Nah, yang jelas kita mendoakan orang yang telah meninggal itu diperintah. Karena itu bagian daripada amal jariah gitu kan. Dan itu sampai ya terkait dengan bagaimana apakah ruhnya di sana ada, walaupun ya tadi yang jelas itu adalah kehendak Allah. Allah berkuasa atas apapun. Ya. Allah berkuasa atas apapun karena tadi semuanya berada pada genggaman Allah itu. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tadi berdasarkan keterangan memang ruh yang tadi ya Allah semuanya berkehendak ya. Ini mungkin bagi kita kan dibilang rumit gitu kan, ada dunia, ada surga, neraka itu kan. Ya bagi Allah kan mudah, kan? Kun fayakun. Yang jelas kita meyakini bahwa arwah itu adalah Allah yang memegangnya. Ya, semuanya atas kendali dan kehendak Allah. Dan kita diperintahkan hanya mendoakan, berdoa dan mendoakan kebaikan kepada orang yang telah meninggal. Nah, kemudian terkait tadi kepercayaan, entah itu pocong atau apa itu kan, ya itu ada kalanya memang berangkat dari ini, dari halusinasi gitu kan, dari bayangan-bayangan. Makanya ada yang namanya kan tahayul, berhayal gitu kan. Ya bagi orang penakut ya dulu ketika kita kecil gitu kan sering ngaji ke tempat yang jauh ya, menempuh perjalanan kalau di perkampungan itu ya pulang malam ba'da isya gitu kan. Kita sampai bawa ini, bawa apa namanya? Senter gitu kan. Nah, ataupun bawa obor kalau dulu kan. Tahu obor mungkin ya. Nah, kalau sekarang mungkin apa itu? Oncor gitu kan, pawai oncor. Nah, bagi orang penakut gitu kan, ada teman itu, di sana ada itu katanya, orang Sunda bilangnya kan jurig atau apa gitu kan, di sana ada yang menakutkan katanya. Ya. Jadi bagi orang yang menghayal itu, ya, dia ada halusinasi yang ya masuk ke dalam pikirannya gitu kan, ada sesuatu yang bergerak itu makhluk lain ataupun makhluk halus yang menakutkan. Dan ternyata setelah dikasih penerangan ataupun dia senteran gitu kan, kalian tadi namanya kan senter, itu ternyata apa? Ternyata ini daun pisang yang sudah yang sudah kering ketebak sama angin ya kan, ada suaranya dan bergerak gitu kan. Ya kalau kelihatannya dari kejauhan
dan malam hari itu kayak apa namanya ya, ada sesuatu yang bergerak tapi tidak tampak itunya ataupun tidak ada kakinya gitu. Jadi sebenarnya ada kalanya, makanya ini terkait dengan keyakinan dan keimanan kita gitu kan. Ada kalanya yang menakut-nakuti diri kita itu adalah yang menakutkan diri kita ya diri kita sendiri. Ya, jadi dengan kita mengenal dan mengetahui baik itu alam gaib ataupun makhluk-makhluk gaib ya, supaya kita tidak takut gitu kan akan walaupun ya gangguan mereka ada, tetapi kita kan sudah punya senjatanya gitu kan tadi, berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi ada kalanya ya, jadi terkait tadi ruh itu Allah yang maha berkuasa semuanya, sebagaimana tadi derajat-derajatnya gitu kan, dan Allah maha segalanya itu kan, kun fayakun. Yang jelas bagi kita adalah ya tidak usah memikirkan ruhnya ini di mana datang kapan gitu kan. Yang jelas bagi kita adalah mendoakan. Ya, terlebih tadi ketika kita meyakini bahwa apa namanya malam apa gitu kan, ataupun waktu-waktu tertentu ya, karena memang ya tadi yang gaib itu ya sama hanya dengan ruh kan, mereka bisa melihat kita ya, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Maka dalam salah satu surat itu, kalau kita bisa melihat yang gaib, kata Nabi itu kan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku bisa melihat yang gaib, maka tentunya aku banyak berbuat kebaikan, itu kan al khair gitu kan. Ini salah satunya bagaimana kita terus mempertebal keyakinan kita, sehingga kita apa tadi, kalau sama orang yang sudah meninggal ya, apalagi orang yang kita cintai, mungkin orang tua dan yang lainnya, saudara juga kaum muslimin muslimat semuanya, ya kita senantiasa mendoakan. Jadi ruh itu adalah Allah yang berada dalam penguasaan Allah ya. Kemudian tatkala memang Allah berkehendak untuk mendatangkan kembali ya, intinya adalah bagaimana kita mendoakan, dan ini bagian daripada tadi amal jariah yang tidak terputus ya, generasi ataupun anak soleh yang senantiasa ya daulah mendoakan ya. Jadi ya, di luar jangkauan kita itu ya, walaupun pada akhirnya kita meyakini oh, itu rohnya datang ya kan, intinya untuk apa? Kita untuk mendoakan gitu kan ya. Jadi ruh itu adalah urusan Allah ya, karena di dalam Al-Qur'an itu ada wayas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, dalam surat Al-Isra. Mereka bertanya Muhammad tentang ruh, katakanlah qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Allah ya. Dan tadi intinya pun ketika ada keyakinan tadi disebutkan ya oleh sebagian para ulama bahwa datang menghadiri itu intinya adalah bagaimana kita merasakan supaya lebih khidmat mendoakan gitu kan ya. Karena ketika kita merasa dilihat sama ruh yang kita doakan, mungkin akan lebih khusyuk gitu kan, intinya mendoakannya. Jadi ruh adalah urusan Allah, terkait dikembalikan atau tidak ya, ataupun apapun sebagainya, itu adalah kehendak Allah. Ketika berkehendak dikembalikan, itu adalah ya bagi Allah kan kun fayakun, tidak ada yang rumit bagi Allah gitu kan, semuanya mudah gitu kan, kun fayakun. Jadi intinya bagi kita meyakini bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Kemudian kalau terkait sama orang yang sudah meninggal, ini bagian daripada amal jariah, kita banyak mendoakan terutama untuk kebaikannya, bukan untuk kebaikannya yang sudah meninggal, karena yakin kita pun akan meninggal dan kita ingin didoakan yang baik oleh generasi. Dan saya meyakini ketika kita banyak mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, ya, yakin nanti kita pun akan didoakan oleh orang-orang setelah kita. Demikian teh, mudah-mudahan dapat menjawab apa yang ditanyakan. Baik, alhamdulillah. Semoga cukup jelas terjawab ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, kita langsung saja dari saudara Wuri Nur Hayati. Pertanyaannya Pak Ustadz mengenai jin nih Pak Ustadz, manusia yang kemasukan jin, istilahnya seperti itu, karena beliau ini pernah memiliki teman katanya
yang pernah kemasukan jin sehingga koma selama 3 bulan. Selama 3 bulan koma itu tidak ditemukan penyakit apapun. Setelah beliau sadar dari koma, beliau menceritakan peristiwa apa yang beliau alami di alam bawah sadar. Nah, ini gimana menurut Ustadz? Ya, Itu gak ada istilah kemasukan jin gitu loh Pak Ustadz, tuh tenaganya tuh kuat banget gitu loh Pak Ustadz. Saya pernah lihat sih orang yang katanya kemasukan jin gitu waktu saya kerja di hotel dulu waktu masih kuliah Ustadz ya. Itu sampai orang dibikin mental-mental gitu Ustadz gitu. Jadi serem juga ya. Nah, menurut Ustadz bagaimana ini? iya. Jadi tadi jin yang usil itu, yang jahat itu, ya dia mengganggu manusia. Ya, apalagi kalau di apa? Kalau diundang gitu kan. Ya, dalam surat Al-Jin itu ada wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada golongan manusia yang secara khusus minta bantuan kepada jin. Nah, itu yang susah keluar biasanya. Adapun jin yang mengganggu, ya tadi jin yang usil, karena memang mereka usil masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, itulah jin yang bermasalah, karena harusnya dia tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, pelajarannya bagi kita adalah jangan sampai kita kerasukan jin. Kenapa kita bisa kerasukan jin? Karena kurang berzikir kepada Allah. Ya, benteng daripada supaya tidak kerasukan setan dan jin yang jahat itu adalah ya bentengnya zikir kepada Allah itu kan, banyak mengingat Allah. Makanya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira, sebanyak-banyaknya, bukratan wa asila, itu kan zikir pagi dan petang. Dan ya orang yang ulul albab itu kan alladzina yadhkurunallaha, yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri ketika duduk, wa ala junubihim, ataupun ketika berbaring, dalam segala kondisi. Intinya itu sih sebenarnya pelajarannya. Ya bisa masuk, bisa kerasukan jin banyak, dan orang yang kerasukan jin itu tidak halus jinnya, ya semuanya kasar gitu kan. Makanya capek orang yang kerasukan jin itu, kasihan gitu kan. Ya, dan yang lebih membahayakan manusianya yang mengundang, yang minta jinnya masuk, ya itu lebih berbahaya gitu kan. Ya dia sulit keluar nanti itu kan. Yang kerasukan aja sulit untuk dikeluarkan. Ya, tapi ada caranya ya, dengan di ruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an pilihan gitu kan. Nah, jadi kenapa jin bisa masuk mengganggu manusia? Manusianya yang lemah. Makanya ketika kita bahagia jangan terlalu apa namanya? Ya, kalau orang, ya kita kan diperintahkannya banyak tersenyum ya. Ya, tertawanya tidak terlalu banyak. Tertawa itu kan sampai terbahak, nah, itu peluang untuk setan mengganggu masuk. Jadi kalau kata orang Sunda, ulah sering ngahulang, misalkan jangan banyak melamun. Kalau bahagia pun jangan terlalu euforia gitu kan, nanti ada yang masuk, bahaya itu kan. Begitupun ketika bersedih, jangan terlalu apa namanya, sedih sekali, nanti kosong pikiran, akhirnya ada yang masuk. Ya, ini pelajaran bagi kita adalah jangan sampai kita lalai gitu kan, kosong pemikiran, nanti ada yang masuk dari golongan, karena mereka ya alamnya itu goib gitu kan. Jadi bisa bisa masuk kepada apapun. Ya, bisa juga mungkin ada hewan yang kerasukan jin. Saya kira bisa. Nah, kita kan sebagai manusia tentunya kan tidak mau. Jadi perkuat benteng kita, zikir kepada Allah. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya kerasukan jin itu yang memang ada. Nah, ini sampai 3 bulan lama juga ya. Nah, kan ada cerita tentang itu teh, tentang apa namanya, khurafat. Nah, khurafat itu kan cerita. Jadi khurafat itu awalnya adalah nama manusia. Nama lengkapnya saya lupa lagi, yang jelas ingat khurafatnya. Khurafat itu manusia yang apa namanya, diganggu sama golongan jin. Jadi diculik lah, diculik katanya sama dari golongan jin gitu kan. Ya dia apa namanya, menyaksikan hal-hal yang dia saksikan di dunia jin itu gitu kan. Akhirnya khurafat itu ya tersadarkan, dan kemudian dia menceritakan kepada manusia, ya kepada jenis manusia. Ya, di sana disebutkan awal mula cerita khurafat itu kan. Ya, jadi khurafat itu manusia yang diculik sama jin. Dia menceritakan bagaimana ya tadi di alam jin gitu kan. Dan kebanyakan itu cerita-cerita jin itu ketika apa?
ditanya yang merasuk kepada manusia, kita harus hati-hati. Dia banyak membuat fitnah ataupun cerita bohong gitu kan. Makanya ketika ada yang menggunakan ini ya, sihir menggunakan jin yang jahat, ya. Jadi kan ada kalanya bisa ditanya tuh kan, di mana kamu letakkan buhulnya gitu kan. Yaitu ada kalanya bisa ditemukan dengan ucapannya dia dijawab, tapi itu rata-rata memang dia berbicaranya muter-muter, banyak kebohongan gitu kan. Ya karena itulah sukanya memfitnah gitu kan, jin yang kafir ataupun yang jahat gitu ya. Jadi apa namanya, mudah bagi manusia untuk kerasukan jin dan mudah juga untuk menangkalnya. Kitanya yang harus hati-hati dan juga banyak mengingat Allah. Ya. Tadi yang kerasukan jin mungkin sampai lama, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi. Demikian. Baik, amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita juga dilindungi selalu ya, Ustadz, dan juga semuanya. Ustadz, ini pertanyaannya mungkin mewakili para ibu-ibu juga yang khususnya berada di negara non-muslim ya, kaum minoritas. Bagaimana sih Ustadz cara menerangkan kepada anak-anak mengenai makhluk gaib itu secara simpel gitu loh Ustadz? Karena di sini kan kayak misalkan anak saya gitu kalau nanya sama neneknya gitu yang di Perancis, neneknya cuma bilang nggak ada itu yang namanya jin setan segala macam. Terus dijawab sama anak saya, ya iya sama juga seperti Sinterklas juga nggak ada gitu, istilahnya seperti itu gitu loh Ustadz. Jadi dibalesnya seperti itu. Nah menurut Ustadz yang paling simpel untuk anak-anak yang berada di sini gitu Ustadz, yang mereka rata-rata memang boleh dibilang tidak mengenal agama ya dan tidak diajarkan agama, makhluk gaib itu tidak ada gitu Ustadz. Dan itu hanya seperti kata Ustadz tadi bilang, banyak kan dianggapnya hanya halusinasi. Padahal kita sebagai umat Islam harus mempercayai makhluk gaib dan mengimani bahkan. Menurut Ustadz bagaimana caranya? Terima kasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Memang untuk menjawab pertanyaan anak-anak itu, apalagi yang usianya masih itu ya, masih kecil, yaitu terutama ibu-ibu biasanya yang menghadapinya. Biasanya diibaratkan kepada beberapa hal yang apa, kalau yang gaib kan tentunya kan tidak nampak gitu kan. Ya, kalau dikatakan bahwa itu tidak ada, ya, dan sama halnya saya kira kalau apa namanya, makhluk gaib atau sesuatu yang gaib itu bisa juga mungkin diibaratkan ini teh kentut gitu kan. Kentutnya kan tidak terlihat tetapi terasa gitu kan. Ya rasanya ada kalanya itu bau gitu kan. Tidak ya mungkin ada hal lain yang mungkin yang bahwa ya memang itu ada gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak nampak itu bukan berarti tidak ada gitu kan. Ya sama halnya dengan saya kira, kecuali ya beda lagi kan kentutnya yang dengan isinya gitu kan. Tapi kebanyakan kalau yang kentut kan tidak dengan isinya, jadi tidak kelihatan. Tetapi bahkan tidak terdengar, ada kalanya kan tidak terdengar. Tahu-tahu kita lagi kumpulan tercium baunya gitu kan. Nah, itu gambaran, saya kira gambaran real mungkin kehidupan kita. Ya mohon maaf ya mencontohkan kentut karena barusan teringatnya ini gitu kan. Ya jadi tidak ada nampaknya, juga bahkan ada kalanya tidak terdengar gitu kan suaranya, tetapi ya ada gitu kan, tercium gitu kan. Ya mungkin ya, ataupun ibu-ibu yang lain mungkin pernah mengalami pertanyaan itu dan bagaimana menjawabnya. Jadi saya kira disambungkan dengan ya sesuai dengan pemahaman anak biasanya gitu kan, pemahaman anak, bagaimana memahamkan mereka dengan yang nyata. Dan ini memang tantangan, menerangkan sesuatu yang tidak nyata tetapi ada gitu kan. Ya, saya kira kentut tadi bisa ya, salah satu ibarat mungkin bagaimana bahwa yang gaib itu ya ada gitu kan, ada. Baik Ustadz, mungkin ibu-ibu lain juga ada yang bisa sharing, tapi mungkin bukan sekarang karena waktunya memang sudah mepet. Kalau saya mungkin bilangnya ke anak saya, setan itu misalkan ada gitu Ustadz ya, atau malaikat itu memang ada pada saat misalkan dia tadinya ingin berbuat jahat, terus tiba-tiba jadi hilang.
perbuatan jahatnya atau pikiran jahatnya itu pada saat itu kamu sedang dilindungi oleh yang namanya malaikat. Atau pada saat kamu tadinya mau berbuat baik, terus tiba-tiba jadi iseng, oh berarti kamu lagi tergoda. Dan itu tidak nampak, tapi dirasakan oleh kita gitu, karena terlintas dalam pikiran anak-anak. Kalau saya seperti itu ya, teman-teman, pada anak-anak ya. Baik, Ustadz, ini mungkin pertanyaan kita yang terakhir nih Ustadz, karena waktunya juga. Nah, pertanyaannya adalah datang dari saudara Reni. Dia menyatakan bahwa Wasaluni Ustadz, hampir semua keluarganya bisa melihat makhluk halus katanya. Bahkan ibunya itu sering mengalami secara langsung, dirinya pun juga. Nah Ustadz, itu jin atau apa ya Ustadz gitu? Bagaimana Ustadz? Memang ada orang mungkin yang memang bisa komunikasi atau diganggu atau dihantui, itu istilahnya gimana Ustadz? Mohon. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan memang itu pun terjadi dulu, ada santri di sini gitu kan, sampai apa dia minta pulang, ya, minta pulang gitu teh. Perempuan itu dulu, ya. Kenapa pulang? Saya katanya melihat ini melihat. Saya dengernya apa? Takut juga gitu, karena selama saya di pesantren dari awal sudah 11 tahun, ya nggak lihat yang gitu-gituan itu kan. Itu cerita masyarakat itu, oh di sana tadinya gitu. Ya, saya maksudnya percaya, memang percaya yang gaib, cuma sampai sekarang alhamdulillah gitu kan, mereka tidak menampakkan dan tidak mengganggu, ya, kita dari awal gitu kan, ya, bahwa ada orang-orang yang memang bisa melihat, ya bisa jadi tadi tentunya kan dengan kehendak Allah, tapi tadi memang jin itu ya semuanya, baik yang muslim ataupun yang kafir, itu kan tersembunyi. Makanya tadi ketika dia menampakkan, ya dia lagi bermasalah. Nah, tadi terkait ada orang yang bisa melihat, ya itu mungkin di sisi lain kelebihan, tapi kalau tadi yang dialami oleh santri kita dulu, ya kasihan juga, dia jadi takut gitu kan. Jadi takut karena memang ya kita manusia ini ya bisa melihatnya sesama manusia, dia beda alamnya gitu kan. Makanya kan tidak boleh menikah dengan apa bangsa jin gitu kan, ataupun dulu ada yang menikah dengan Nyi Roro Kidul katanya kan. Nggak boleh, itu bukan itunya, bukan sepadannya gitu kan. Jadi kita meyakini itu ada, ya. Saya pun pernah mendengar cerita dulu santri kami seperti itu, dan kasihan juga, jadi akhirnya jadi takut. Ya memang mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat itu, tetapi intinya tadi kalau saya meyakini ketika jin itu menampakkan, ya dia keluar dari apa hakikatnya dia gitu kan. Ya karena dia harusnya itu tidak menampakkan. Kalaupun menampakkan, tadi kan bisa apa? Dia bisa menampakkan salah satunya, ya dalam beberapa kondisi. Ya, itu salah satu hikmahnya bagi kita. Mungkin bentuk kita mungkin sering melihat ya, bentuk apa namanya setan, iblis itu kan menyeramkan sekali. Nah, bisa dibayangkan kalau kita bisa melihat itu kan wujudnya, kayaknya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Itu salah satu hikmahnya gitu kan. Ya kita ngambil banyak hikmahnya aja. Di antaranya adalah kita tidak takut gitu kan, karena kalau langsung bisa melihat yang digambarkan di film anak-anak itu, ataupun ya itu kan iblis itu ataupun setan itu kan ada apa tuh, ada tanduknya gitu kan, menyeramkan gitu kan. Nah saya kira kalau realnya kelihatan lebih menyeramkan gitu kan. Jadi terkait dengan itu mungkin ada orang-orang yang bisa melihat penampakan itu, dan tadi sebenarnya jin itu adalah tersembunyi, ya karena mereka makhluk gaib, tidak nampak. Kalau menampakkan, ya dia lagi bermasalah. Karena dengan ritual tertentu, ya katanya, saya belum pernah mencoba membaca ayat-ayat tertentu gitu kan, itu bisa mengundang jin gitu kan, ya, ataupun bisa melihat yang tidak tampak, ya. Saya belum mencoba gitu kan, dan ya tidak mau gitu kan, ya, karena takut nanti ya melihat teringat terus gitu kan. Saya meyakini itu salah satu hikmahnya bagi kita gitu kan. Intinya kita berlindung dari kejahatan jin dan manusia, sebagaimana yang kita diperintahkan banyak membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian. Enggak.
Baik Pak Ustadz, karena memang sering kan ada orang yang bilang melihat ini, melihat itu, berkomunikasi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Padahal memang dunianya kan beda ya Ustadz ya. Begitupun kita meninggal, dunia juga sudah terputus ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya sudah putus seperti itu Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan masuk, tapi saya kurang begitu paham maksudnya apa ya. Apa sih sebenarnya kalau kita diberi sinyal rasa bahaya atau hal yang positif? Bukan pertama dan telah sering terjadi pada diri seseorang. Oh, mungkin maksudnya Ustadz ada kayak bisikan bahwa kita berada dalam bahaya atau itu bisa mungkin nggak Ustadz itu? Mungkin. Mungkin ada Iya. bisikan gitu, jadi Iya. ada yang melindungi gitu istilahnya mungkin atau jin mungkin yang melindungi kita sebenarnya gitu Pak Ustadz. Iya, jadi ada yang namanya kan jin korin itu kan yang menemani manusia itu kan. Makanya ada disebut korin katanya itu kan yang dekat yang menemani. Karena memang kita sebagai manusia ya diciptakan oleh Allah dalam surat Asy-Syams itu kan ada fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Ya. Jadi ada yang ini diilhamkan ya. Jadi ada yang membisikkan kan. Makanya mungkin bahasa saya adalah ada bisikan malaikat, bisikan setan kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada bisikan fujur, ya bisikan fujur itu adalah kejelekan, setan. Ada bisikan malaikat dan itu kita senantiasa merasakan saya kira setiap saat gitu kan. Ya, ketika kita akan berinfak ibaratnya, memasukkan itu kan mungkin ada lintasan-lintasan, ya masukkan gitu kan. Ya, ada juga lintasan ngapain infak berkurang gitu kan. Yaitu senantiasa ada lintasan-lintasan itu dalam segala hal. Begitupun ketika sholat gitu kan. Mungkin cepat sholat gitu kan. Tapi di sisi lain ngapain sholat? Ataupun mungkin terasanya ketika bangun tidur gitu kan. Makanya ketika tidur itu kan setan itu katanya mengikat 3 ikatan itu kan. Dan bisa terputus ketika membaca doa, kemudian berwudu, kemudian sholat, terputus semuanya. Nah, karena ada kalanya ketika kita habis doa, apalagi tidak doa gitu kan, habis doa saja alhamdulillah ngantuk tidur lagi, ditarik lagi selimutnya gitu, karena itu belum terputus semuanya talinya gitu kan. Jadi ketika itu kan ada bisikan-bisikan, ya bisikan, cepat bangun gitu kan, ada bisikan itu, ataupun bisikan satu lagi, masih malam gitu kan, nanti aja gitu kan. Kalau sudah adzan kan belum qomat gitu kan. Kalau sudah qomat nanti masih ada rakaat pertama. Akhirnya kan sampai bablas gitu kan. Nah, bisikan-bisikan itu memang senantiasa ada. Dan ya kita memang senantiasa ditemani sama korin itu gitu kan. Nah, jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ikutilah bisikan malaikat. Ya, itu senantiasa ada gitu kan. Itu bertarung bisikan-bisikan itu. Ya, kita melihat dari ayat itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diilhamkan. Diilhamkan itu kan bahasa lainnya mungkin bisikan gitu kan. Kalau bahasa kepada para nabi kan wahyu gitu kan. Dan wahyu itu diberikan juga bukan saja kepada nabi dan rasul, kepada Umi Musa, ibunya Musa kan menghanyutkan Nabi Musa kecil itu kan, itu ilham dari Allah. Dalam Al-Qur'an beda. Wa wahayna ila Umi Musa an alqi as-sa, untuk menghanyutkan itu bayinya. Ataupun ilham itu diberikan juga kepada binatang. Dalam surat An-Nahl lebah itu kan, ya wa uhiya ila An-Nahl gitu kan, tentang nahl. Jadi lebah itu diberikan ilham oleh Allah untuk membuat sarang-sarang di mana, di rumah manusia, di gunung gitu kan. Ya, jadi itulah. Jadi ada bisikan-bisikan memang, ada bisikan malaikat, bisikan dari tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, beruntung bagi senantiasa yang mendengar ataupun mengikuti bisikan-bisikan kebaikan. Demikian. Baik Ustadz, Alhamdulillah, Jazakallah khairan Ustadz atas semua penjelasannya. Mudah-mudahan bisa setidaknya memberikan masukan, informasi dan memperkuat keimanan kita ya Ustadz ya. Saya mohon maaf lahir batin, pamit. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Saya kembalikan kepada Teh Desi untuk menutup pengajian ini. Silakan Teh Desi.
Terima kasih Teh Dini, terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya hari ini. Pak Ustadz mungkin karena waktunya juga sudah mepet, silakan Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan juga doa sebagai penutup kajian. Ya, baik. Terima kasih jamaah semuanya, sahabat teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita sampai penghujung sama-sama kita berdoa. Dan kesimpulannya adalah gangguan setan itu lemah dan kita kuat. Maka perkuat benteng kekuatan kita. Ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Jadi kita harus menguatkan pertahanan kekuatan kita, jangan sampai kita terganggu ataupun tertipu dengan rayuan dan gangguan mereka. Ya, itu mudah-mudahan bersamaan juga dengan Allah senantiasa membimbing dan memberikan perlindungannya kepada kita semua. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, bahwa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna ya rabb innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sababan liman ihtada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik وطوّن يا رب أمورنا. اللهم صحي أسانا ونوّر قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وإلى الخير قربنا ya Rabb. Mudahkanlah kami berbuat kebaikan, wa anishni ba'idna, dan jauhkanlah kami dari berbagai malapetaka musibah. Lindungilah kami semua ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan demikian semuanya, teteh-teteh jamaah sahabat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Aef. Terima kasih juga kepada para sahabat-sahabat semua yang sudah hadir. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kata, saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.